Ya, saat ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang perancangan dan analisis grounding system menggunakan software ETAP 12.6.0 dan saya akan membuat modul 8. Sebelum itu, kalian boleh membuka aplikasi ETAP. Karena saya sudah membuka sebelumnya, saya membuka aplikasinya lewat sini, bagian ini. Selanjutnya, kalian membuat folder baru. Kalian klik ini. Terus kalian taruh nama kalian. Klik OK. Klik OK lagi. Sebelum itu, kita akan merubah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Kita klik project, kemudian klik standar. Kita rubah ke IEC, kemudian frekuensi menjadi 50. Klik OK. Ya, saat ini saya akan memulai mengambil satu persatu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Kita ambil generator. Setelah itu bus bar, trafo, kabel, CB, kemudian bus bar lagi, setelah itu CB, kabel, trafo, CB lagi, kemudian bus bar, kemudian ambil CB 3 lagi, taruh di bagian kiri, kemudian 3 motor, di bagian kanan kita taruh lagi CB, kabel, trafo, kita ambil CB yang low voltage, kemudian bus bar, kemudian ambil 4 lagi CB yang low voltage sebanyak 4 CB, kemudian yang terakhir ambil 4 motor induksi. Ya, saat ini saya akan menyambungkan dan merapikan rangkaian komponen-komponen pada rangkaian yang akan saya buat.
Saat ini masih proses penyambungan dan merapikan komponen-komponen. Ya, saya sudah selesai merapikan dan menyambungkan satu persatu komponen-komponen pada rangkaian yang akan saya buat. Selanjutnya, saya akan mulai mengisi nilai-nilai pada komponen-komponen secara satu persatu, dimulai dari generator. Sebelumnya kita mengklik swing, setelah itu ke rating, kita isi dengan nilai 30 megawatt, kemudian klik OK. Selanjutnya ke trafo, kita ke rating, kemudian kita akan mengisi nilai primer dari bus bar dengan nilai 10,5. Di bagian sekundernya 20 kV. Kemudian nilai power di ratingnya sebesar 40 megavolt ampere. Kemudian ke impedansi, tekan tipikal, kemudian klik OK. Lalu ke kabel 1. Di sini kita akan menggunakan kabel dengan panjang 16 meter. Dan kita ke library, kita menggunakan jenis kabel pada nomor 497 dan diameter kabelnya 185. Kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Setelah itu kita ke kabel, kita ke kabel 2. Di kabel 2 ini kita akan gunakan sama seperti di kabel bagian 1, menggunakan kabel dengan panjang 16 meter. Kita menggunakan jenis kabel juga sama yang seperti di kabel 1 di nomor 497 dan diameternya 185. Kemudian klik OK, lalu OK. Kemudian ke trafo 2. Kemudian ke rating. Di sini kita kurang mengisi pada bagian sekundernya, sisi sekunder sebesar 6,6. Mohon maaf, 6,6. Di nilai ratingnya
10 megavolt ampere. Kemudian ke impedansi, tekan tipikal, lalu oke. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke motor yang pertama, ke nameplate. Ya, di sini kita akan rubah HP menjadi KW dengan mengkliknya. Lalu kita isi nilai pada motor pertama, yaitu 630 kW. Selanjutnya kita boleh langsung mengklik di sini menuju ke motor 2. Lalu sama seperti yang pertama, merubah HP menjadi KW dengan mengkliknya. Lalu mengisi nilai pada motor 2 sebesar 1220. Kemudian ke motor 3, merubahnya ke KW juga. Kemudian mengisi nilai sebesar 315. Kemudian klik OK. Ya, ke kabel 3. Di kabel 3 kita agak berbeda dengan kabel 1 dan juga kabel 2. Kabel 3 kita menggunakan kabel dengan panjang sebesar 17 meter. Dengan jenis kabel pada nomor 479. Dan diameter kabelnya 50. Kemudian klik OK. Ke trafo yang ketiga, menuju ke rating. Di sini juga kita tinggal mengisi pada bagian sisi sekundernya sebesar 0,4. Jangan nilai ratingnya juga kita isi sebesar 1,25 megavolt ampere. Kemudian ke impedansi, tekan tipikal, kemudian klik OK. Dan selanjutnya ke motor 4, ke nameplate, merubah lagi dari HP menjadi KW dengan mengisi nilai 50 kW. Kemudian tekan select dulu. Kemudian ke motor 5, merubahnya lagi dari HP menjadi KW. Isi nilainya sebesar 185. Kemudian ke motor 6, merubahnya lagi ke KW. Nilainya sebesar 160 KW. Selanjutnya ke motor yang ke-7, merubahnya lagi ke KW. Isi nilai tersebut dengan nilai sebesar 55. Kemudian klik OK. Klik select dulu, baru OK. Ya, saat ini sudah saya mengisi semua nilai-nilai pada tiap komponen-komponen di rangkaian yang saya buat. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk merunning rangkaian yang saya buat dengan mengklik di bagian sini dengan nama load flow analysis. Kemudian klik run load flow. Kemudian kita menyimpan atau men-save file yang saya buat dengan nama saya sendiri, atau nama kalian juga boleh, atau siapa saja. Kemudian klik OK. Nah, didapati nilai-nilai yang saya running tersebut, didapati juga nilai losses sebesar 100%, dan ada juga yang berbeda ataupun bervariasi nilai yang didapati. Dan juga didapati juga nilai dari daya reaktif sebesar 1299. Ya, dapat dilihat semua juga sampai ke bawah nilai-nilai yang didapati. Ya, sudah. Kalau sudah kalian lihat, sekian dari video tutorial yang saya buat.
Saya ucapkan terima kasih, dan kalau ada saran, kritik, dan komentar silakan tinggalkan di kolom komentar, dan saya juga memohon maaf kalau banyak yang salah yang saya buat ini karena saya juga masih belajar. Dan kalau nanti kalian meninggalkan komentar yang kritik dan saran yang baik, mungkin saya akan juga memperbaiki. Sekian, terima kasih.